kasus pidana yang dimasukin oleh PT Multi tersebut, ini kan bukan pidana, ini perdata. Tapi itulah kadang oknum polisi ya, saya bicara oknum, ketika orang datang dia tanya, kamu mau pidana atau mau perdata? Oh, ditawarin gitu ya? Iya, kamu mau pidana atau perdata kasusnya? Kalau kamu cuma berikan data, nanti masuknya perdata. Di situ. Tapi kalau kamu berikan mau ini pidana, kamu harus berikan dana ke kami. Laporan polisi yang dibuat oleh oleh PT Multi Aneka Sarana itu kan sudah kita laporkan ke Propam. Tapi jawaban Birowasidik, jawaban Propam malah dilimpahkan ke Birowasidik. Ini tentunya nanti akan kita audiensi ya kepada pihak Propam. Kok bisa beliau mengeluarkan surat seperti ini? Mafia itu tidak bekerja sendiri. Jadi nggak bisa cuma polisi doang, nggak bisa. Harus ada laporan palsunya, harus ada yang bikin surat palsunya, ya kan? Terstruktur, harus ada jaksanya, terstruktur Pak. Dan sistemik. Gitu. BPN. Jadi dengan surat palsu dibikinlah BPN, keluar HGU itu yang tadi saya kontak ke Kapolda, itu Kapolda nggak mau respon. Baik itu Kapolda Metro, Kapolda Jateng, Kapolda mana deh di situ ya. Yang ada malah telepon saya diblokir. Berarti ada pembangkangan dong dari bawah-bawahannya terhadap perintah Kapolri. Nah itu dia. Nah makanya karena itu diblokir, saya WA ke Kapolda, ke Kapolri. Nah Kapolri suruh saya ke mereka. Saya bilang, Pak, telepon saya diblokir sama Raja Kecilmu. Di situ. Jadi satu-satunya cara kita untuk menang adalah kita no violence no justice. Karena mafia itu paling takut kalau dia dibawa ke dalam terang. Oh iya, benar. Praktek mereka bekerja tuh dalam gelap, diam, anteng-anteng ambil caplok di situ kan. Tapi kalau udah diperhatikan sama masyarakat atau sama pemerintah, pejabat yang baik, dia lihat kayak gitu, kabur biasanya Pak. Kembali lagi di Bias Kasus Podcast Hukum Forum Keadilan TV bersama saya, Charlie Tobi. Sobat Forum, mungkin masih ingat dengan pria tua bernama R. Lutfi yang berdiri melawan oligarki untuk mempertahankan tanah milik keluarganya. Tak hanya dirampas hak-haknya, dia juga dikriminalisasi oleh oknum polisi dari Polda Metro Jaya. Nah, untuk mengetahui kisahnya dan bagaimana perkembangan kasusnya, di sini kami berkesempatan untuk mewawancarai kuasa hukumnya yaitu Bang Alvin Lim dan Bang Al-Kausar Akbar dari LQ Law Firm. Dan dalam podcast kali ini saya juga didampingi oleh rekan saya yaitu Bang Rafael Sebayang. Siap. Gimana Bang? Ini Ko Alvin ini banyak dianggap sebagai penjina oligarki gitu kan. Penjina oligarki, penjina para naga gitu kan, karena seringkali clash dengan para naga seperti itu. Kita pengen tahu kok apa sebenarnya yang terjadi antara kalau nggak salah itu PT Wings ya. PT Wings Corporation. Wings Corporation itu dengan kliennya Ko Alvin, Pak Lutfi. Apa yang terjadi sebenarnya? Gitu, mungkin rekan saya bisa lebih menceritakan kalau kronologis, nanti biar saya lebih dari sisi hukum. Siap. Baik, terima kasih kepada Bang Rafael dan juga rekannya. Jadi berbicara kronologis, klien kita itu yang bernama adalah Lutfi bin Ali Al-Uwai. Jadi beliau itu punya kakeknya itu bernama Syekh Muhammad bin Al-Uwai. Jadi dia awalnya itu tanahnya itu punya kakeknya, lalu dia sewakan kepada PTPN perkebunan. Jadi pada saat disewakan ternyata PTPN ini langsung diurus itu hak guna usaha tanah yang disewakan itu dalam masa sewa. Dalam masa sewa. Lalu setelah itu dari pihak kakeknya itu tidak terima. Dia mengajukan gugatan sehingga timbullah waktu itu putusan tahun 1992 di mana memang saat itu kakek ini kalah karena dia tidak bisa membuktikan, nggak tahu ya kuasa hukum sebelumnya itu dia tidak di alat bukti itu tidak memasukkan addendum for bonding. Makanya itu dikalahkan sampai putusan pengadilan tinggi juga dikalahkan.
Lalu seiring berjalannya waktu, timbullah sertifikat hak guna bangunan nomor 1444 atas nama dari PT Kebunan 11. ya, Multi Arena Sarana. Jadi multi aneka sarana. Ya. Oke. Jadi kenapa timbul sertifikat itu? Dari PTPN dia jual lagi ke Theodorus Bunata. Theodorus Bunata itu dia hibahkanlah ke anaknya namanya Andreas Bunata. Oke. Lalu Andreas Bunata ini dijuallah kepada PT Multi Aneka Sarana. Sebentar, Aneka Sarana ya. Masalah kursus. Ya. Dasar atau alas hak yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat pada masa sewa itu oleh PTPN itu dasarnya apa? Ada agendum verbonding yang lain? Itu yang kita pertanyakan. Kenapa dia bisa mengeluarkan sertifikat hak guna bangunan, sedangkan alas haknya itu dipegang oleh kakeknya itu sampai sekarang dipegang sama ahli warisnya, itu verbonding, agendum verbonding. Oke. Itu yang tidak bisa digugat pada saat itu, karena waktu itu pada saat putusan 92 agendum itu tidak dimunculkan, makanya dikalahkan. Lalu saat ini sudah ditemukan oleh ahli warisnya, yaitu adalah Lutfi Alway ini. Dia sudah memiliki agendum itu. Makanya pada saat itu si PT Multi Aneka Sarana tadi yang sudah memiliki legal standing terhadap tanah itu, yaitu adalah SHGB nomor 144 itu, digugatlah si Lutfi ini. Ternyata putusannya itu juga yaitu di dalam putusan 142 PDT garing G 2024 PN Jaktim juga dikalahkan. Tahun berapa itu? Tahun 2024. 24. Ini baru ini. Baru-baru ini. Oke. Kita sudah mengajukan verbonding itu. Ternyata di dalam pertimbangan hakim tidak memakai alat bukti verbonding itu sebagai pertimbangannya. Oke. Ini yang menjadi cacat hukum. Pertimbangannya apa hakim? Pertimbangannya di sini kalau saya lihat ya di dalam putusannya itu, hakim mempertimbangkan bahwasanya memang itu sudah diuji oleh putusan tahun 1992 itu. Artinya putusan yang tahun 2024 di PN Jaktim itu dasar pertimbangannya majelis hakim adalah putusan terdahulu. Putusan terdahulu. Padahal kalau kita melihat secara gramatikal, putusan tahun 92 itu, alat bukti yang diajukan oleh Bapak Lutfi ini, itu memang tidak ada di dalam putusan tahun 92 itu. Ini yang menjadi keliru hakim dalam memutuskan putusan nomor 142 PDT.G garing 2024 ini. Saya tertarik dengan bahasa keliru itu, Mas Alkosar. Nah, kalau kita memahami itu keliru, kemudian sikap LK Indonesia yang sebagai representatif dari ahli waris, apa yang dilakukan? Tentunya kita akan melakukan upaya banding terhadap putusan 142 PDT.G garing 2024 ini, kita sudah masukkan banding. Dan di dalam dalil banding kita, pertama kita melihat secara gramatikal, hakim tidak memperhatikan asas-asas umum tempat pengajuan gugatan. Yang mana kalau kita lihat, objek itu kan berada di Jalan Pecenongan nomor 40 Jakarta Pusat. Sedangkan gugatan itu diadili malah di Jakarta Timur. Ini kan tidak nyambung. Tidak sesuai lokus nih. Tidak sesuai berdasarkan 118 HIR dan juga 142 RBG. Di situ dikatakan jelas bahwasanya pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan terkait benda tidak bergerak itu diajukan di daerah hukumnya terletak benda tidak bergerak itu. Jadi di mana kok bisa gugatan itu diadili di Jakarta Timur? Nah, ini tidak nyambung gitu. Lalu bantahan kita yang kedua, pada saat putusan ya nomor 142 itu, kita sudah dari ahli waris waktu itu sudah melampirkan asli surat agendum verbonding nomor 8923, surat dinas perumahan,
lalu fotokopi surat dari Kanwil, fotokopi dari surat rukun tetangga. Ini bukti-bukti ini di dalam putusan itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nggak dianggap ya? Tidak dianggap. Padahal sebenarnya ini sudah menjadi tugas dan wewenang majelis hakim untuk memeriksa perkara ini secara seksama berdasarkan alat bukti. Seterang-terangnya. Seterang-terangnya. Jadi ini menjadi tanda tanya juga bagi kita. Ada apa sebenarnya gitu. Oke. Ada apa itu kemudian diwakili oleh sikap apa yang dilakukan oleh LKI Indonesia? Misalnya melaporkan ke KY atau bagaimana? Pertanyaan yang menarik. Jadi tidak hanya banding ini yang kita ajukan, tetapi kita juga melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Ya. Jadi kita mengatakan memang di situ tidak profesional. Tidak profesional di mana di dalam laporan kita ya kita sampaikan. Karena mengapa? Karena ini memang diatur, Bang. Ya. Diatur di dalam pasal 14 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial nomor 2/PB/MA/9/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di situ dikatakan ada salah satunya yang termasuk ke dalam penegakan kode etik itu adalah profesional. Profesional yang dimaksud apa? Setiap sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Terbukti berdasarkan upaya hukum banding tadi, hakim tidak mengerti terkait kompetensi pengajuan gugatan itu. Yang harusnya itu menjadi yurisdiksi beliau untuk memutuskan bahwasanya memang gugatan dari pihak PT Multisarana itu harus ditolak. Tapi dia tidak mempertimbangkan itu. Apalagi bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan itu sama sekali tidak sebagai bahan pertimbangan dalam memutus. Ya itu kan tugas dan kewenangannya beliau. Karena itu juga diatur, Bang, di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Walaupun itu sudah ada putusannya tahun 92, tapi kalau memang ada temuan baru dari Lutfi, itu dia harus mempertimbangkan alat bukti itu. Jangan semata-mata dia menutup mata terkait bukti itu. Kemanfaatan hukum. Karena ini berbicara hak loh, Pak. Hak dia. Karena itu adalah tanah kakeknya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Yang kakeknya waktu itu hanya menyewakan kepada PTPN, lalu pihak PTPN ini yang tidak ada itikat baik malah melakukan sertifikat terhadap tanah kakek yang disewa itu kepada PTPN. Saya sedikit mengulang sedikit Mas Al-Kausar. Apa dokumen-dokumen yang memvalidasi bahwa memang tanah itu adalah tanah milik ahli waris? Dokumen-dokumen apa saja? Salah satunya tadi kita sudah sampaikan ya, bahwasanya tadi ada bukti-bukti dari pertama adalah surat agronom for bonding nomor 8923. Lalu yang kedua ada surat dinas perumahan tertanggal 3 November tahun 1993. Ada dari surat. Dari Dinas Perumahan tahun 1993, di mana di Dinas Perumahan itu mengatakan itu memang punyanya kakeknya Lutfi, yang namanya Syekh Muhammad bin Alwi. Lalu ada surat dari Kanwil, Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta tanggal 28 Oktober tahun 2014. Di situ di dalam surat Kanwil itu disebutkan bahwasanya SHGB nomor 1444 itu letaknya bukan di Pecenongan. Tidak berkesusuan alasannya. Ya, tidak berkesusuan, tapi itu terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda. Lantas kenapa bisa terbit sertifikat kalau tidak ada berkesesuaian data? Makanya itu kita sampaikan di dalam upaya banding kita. Nanti. Mudah-mudahan keputusannya itu berkeadilan, karena kita berbicara bukti-bukti yang ada. Memang seperti itu. Ini menjadi kejanggalan seperti itu. Nah, tadi sudah bersurat ke KY, sudah bersurat ke, bukan bersurat sih, tapi melaporkan gitu ya.
ketidakprofesionalan para hakim gitu. Respon dari KY dan Bawas apa Mas Al-Kautsar? Sejauh ini sudah ada jawaban ya dari KY ya. Bisa dilihat ya. Saya sangat membaca jawaban dari KY ini memang tidak masuk akal. Beliau mengatakan di sini substansi laporan saudara merupakan wilayah kemandirian hakim yang tidak termasuk dalam wewenang pengawasan Komisi Yudisial. Jadi substansi laporan saudara bukan termasuk wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Padahal kita sudah tahu ya berdasarkan pasal 14 tadi di peraturan bersama antara Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Agung di dalam pasal 14 itu termasuk penegakan kode etik. Yang mana salah satunya profesional itu bagian dari kode etik. Masa dia bilang seperti ini? Bukan ranah. Ini tidak masuk akal. Ini tolong kepada Bapak Presiden, tolong diatur lebih lanjut lagi nih kewenangan Komisi Yudisial. Apakah jawaban seperti ini? Apakah sampai segitunya Majelis Hakim membela PT Multi Aneka Sarana ini? Padahal dari pihak kita memiliki bukti-bukti yang sangat jelas bahwasanya itu adalah kepemilikan dari saudara Lutfi bin Alwi, seperti itu. Jadi dengan adanya putusan itu, Bang, berapa fakta yang diabaikan oleh hakim? Kurang lebih ada 6 alat bukti yang tidak dia pertimbangkan di dalam putusan tahun 2024 itu, Bang. Dan ketika melapor kayak begitu jawabannya. Iya, seperti itu. Makanya ini tidak nyambung berdasarkan pasal 14 peraturan bersama antara KY dan juga Mahkamah Agung tahun 2012 itu tidak masuk akal dengan jawaban seperti ini. Makanya ini kita juga kejar. Lalu terkait itu ya, Lutfi ini kasihan juga Bang, karena dia juga sudah pernah dilaporkan juga oleh PT Multi Aneka Sarana yang mana waktu itu pernah ditahan juga. Ranah pidananya. Ranah pidana. Sudah ada putusan, Bang. Sudah ada putusan dari bahwasanya laporan dari PT Multi Aneka Sarana itu ranahnya perdata. Bukan masalah pidana. Putusan tahun berapa di pengadilan mana, Bang? Putusan pidana ya. Bentar. Putusannya itu bisa nanti Abang lihat di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 190/P/B/2023. Bunyi putusannya apa, Bang? Bunyi putusannya bahwasanya terbukti di situ perbuatan pelapor pada laporan polisi ya tahun 2017 itu bukan merupakan perbuatan pidana, Bang. Jadi dia bebas murni. Onslah ya. Onslah. Nah, perbuatan dari penyelidik itu ya, kita juga sudah laporkan juga, Bang. Juga sudah kita laporkan bahwasanya kita sudah masukkan aduan ya pelanggaran kode etik Polri atas ketidakprofesionalan di Reskrimum Polda Metro Jaya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Lapornya ke Propam, Bang ya? Ya, kita laporkan ke Propam, Bang. Jawabannya apa, Bang? Sudah ada respon belum? Sangat mengecewakan sekali, Bang. Gimana? Jadi jawaban dari Propam kalau kita baca ya secara seksama ya, nah ini jawaban beliau, Bang. Bahwasanya sehubungan dengan laporan tersebut dilimpahkan, Bang, ke Biro Wasidik. Itu kan sudah inkrah, Bang, bukan dalam proses sidik lagi. Betul. Kenapa ke Wasidik bukan ke Paminal? Ini yang menjadi pertanyaan, Bang. Seharusnya kita kan sudah memberikan permohonan di dalam aduan itu harus diberikan sanksi administratif berat kepada oknum penyelidik maupun atasannya, Bang. Kalau kata Kapolri, kepala sama itu harus dipotong itu, harusnya. Tapi kok malah dilimpahkan ke Biro Wasidik? Ini kan menjadi sangat lucu. Nah, ini jadi kita mohon juga kepada Bapak Kapolri ya supaya oknum-oknum yang melakukan penyelidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh Multi Aneka Sarana tahun 2017 itu harus diberikan sanksi yang berat, Pak. Karena klien kami Pak Lutfi itu sangat teraniaya sampai ditahan, berapa lama ditahan, sampai kesehatannya juga berkurang. Ini yang harusnya menjadi perhatian Bapak Kapolri untuk menghukum berat terhadap oknum-oknum penyelidik
yang melakukan penyelidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh PT Multi Aneka Sarana. Seperti itu, Bang. Oke, Mas Besar, kita pindah dulu ke Ko Alvin, pendiri LQ Indonesia. Melihat dinamika ini, khususnya mungkin yang laporan di Propam tadi, Ko Alvin ya. Sikap Ko Alvin itu gimana? Ini kan biasanya Ko Alvin biasa. Ya inilah kalau saya lihat adalah bagaimana mafia hukum bekerja, Pak. Ya. Jadi kita tahu jelas ya berdasarkan kasus pidana yang dimasukin oleh PT Multi tersebut, ini kan bukan pidana, ini perdata. Tapi itulah kadang oknum polisi ya, saya bicara oknum. Ketika orang datang dia tanya, kamu mau pidana atau mau perdata? Oh, ditawarin gitu ya? Iya, kamu mau pidana atau perdata kasusnya? Kalau kamu cuma berikan data, nanti masuknya perdata. Di situ. Tapi kalau kamu berikan mau ini pidana, kamu harus berikan dana ke kami di situ. Nah, ini yang terjadi kayak begini ini adalah ya dugaan suap udah pasti. Karena kalau enggak polisi itu mau nahan orang juga males, Pak. Emangnya nahan orang nggak ada budget. Timnya dia tuh pasti ada budget, nyarinya dulu, orangnya di mana, penjemputan, ya kan? Nah itu pasti ada dananya nih, dan dananya itu kalau kita bilang polisi selalu mengeluh. Kalau dana dari pemerintah untuk penyidikan, per penyidikan cuma 3 juta, nggak akan cukup. Ya jadi pasti ada yang modalin di sini. Ada dana silumannya gitu kan? Dana silumannya, dan disitulah makanya kami melaporkan ke kepolisian, harusnya Duma seperti ini sudah bukan lagi salahnya proses penyidikan. Tapi sudah terbukti yang dia lakukan karena sudah ada bukti pengadilan. Benar, ada putusan. Ada putusan, itu sudah harusnya diadili etiknya. Gitu loh. Ya masuk ke Paminal, habis itu masuk ke Waprov. Harusnya seperti itu langkahnya. Bukan ke Karawasidik lagi. Seandainya apa yang kita boleh tidak jalan gitu di sana, di Polda Metro Jaya, apa langkah LQ Indonesia? Oh kalau dia nggak jalan kita ngadep dong ke Kadif Propam. Itu yang harus dilakukan. Ya kan, jadi dengan aduan ini masuk, kenapa kok aduannya masuk ke Wasidik ini kan karena ketika kita ngelapor kan kita lapornya ke Propam ini. Benar. Surat ke bagian divisi profesi dan pengamanan. Lapornya ke Propam kok dia bisa limpahkan ke Wasidik. Nah ini yang kita harus tanyakan. Ya, kan? Ada apa di balik itu ya gitu kan? Ya, ada apa di situ kan? Benar. Nah ini yang kita bilang makanya kadang-kadang nggak ada jeruk makan jeruk. Kepolisian ini paling, kalau kita bilang paling kebal hukum, Pak. Ya, karena kenapa KPK juga nggak berani nyentuh polisi sejak adanya cicak buaya, ya kan? Kejaksaan juga takut. Ketika mengurus kasus timah aja dia disatronin Brimob aja, udah ketakutan di situ, Pak. Paling powerful sepertinya sekarang. Itu paling powerful di situ. Jadi siapa lagi yang mau bisa ngotak-ngatik kalau mereka tuh brengsek gitu, ya kan? Jadi ya kalau kita lihat ya yang paling korup saat ini kalau menurut opini saya ya kepolisian yang harus berubah. Baik kok biasa itu bersinggungan seperti introduce saya di awal tadi, bersinggungan dengan para naga itu gitu. Biasanya ujung dari perkara-perkara yang bersentuhan dengan para naga itu seperti apa sih kok? Gambarannya kok biasanya kok? Ujung-ujungnya mereka mengintimidasi si korban, Pak. Ya, jadi walaupun dia tahu itu bukan ranahnya dia, seperti yang dilakukan terhadap Pak Lutfi itu dibuat dulu surat palsu. Jadi banyak nih kasus-kasus yang melawan developer ya, developer besar. Dia nggak punya alas hak, ada orang yang punya mungkin sertifikatnya palsu, situ kan, dia beli, sengaja dia beli, tapi lebih murah kan daripada dia beli yang asli kan. Habis dia beli, tentu yang punya ini nggak suka kan, yang punya gugat, sambil digugat sama oknum developer ini, dilingkarin dulu tuh wilayahnya, tanahnya dibikin apa namanya, tembok yang tinggi, pagarin. Jadi kan yang punya ini nggak bisa masuk kan. Begitu dia masuk kena pasal pidana gitu ya? Nah bukan begitu dia masuk. Jadi untuk dia masuk dia harus jebol itu pagar. Ketika dia jebol sudah ada CCTV di situ. Nah itu pidana pengerusakannya. Iya. Dicipta kondisi ya, Boy. Diciptakan gitu loh. Kalau tanah dia memasuki tanah masih tanda kutip masih dalam persengketaan. Tapi kan kalau bangunannya itu kan punya yang ngebangun walaupun itu di tanah orang. Nah ketika dia rusak
masuk penjara lah orang ini. Ketika dia masuk penjara, dia nggak tahan, akhirnya ya udah dia nyerah. Ya. Gitu. Jadi itu hal-hal yang banyak digunakan oleh modus-modus ya, oleh oknum-oknum mafia tanah tuh seperti itu. Dan mafia tanah sekarang ini menempati peringkat nomor 1, Pak. Ya, yang kedua adalah baru kejahatan keuangan, seperti pinjol dan lain-lain. Tapi yang nomor 1 itu sekarang mafia tanah. Punya tanah, satu tanah bisa ada 3, 4, 5 sertifikat palsu. Cara kerja dari mafia tanah ini seperti apa sih kok? Apakah di kepolisian aja atau seperti apa sih kok? Mereka sudah ada backing, Pak. Jadi di kepolisian ada backing, di kejaksaan ada backing, ya kadang-kadang di pengadilan pun juga mereka nyuap gitu loh. Makanya kenapa ini bisa naik ke pengadilan, seharusnya kan jaksa juga meneliti ya. Namanya ada jaksa kan, dia lihat dulu ini kasus apa sih. Kalau menurut dia lihat loh ini kasus perdata kok dijadiin pidana, harusnya dia tolak. Atau dia bisa lakukan yang namanya SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan kan. Jangan dituntut dong orang perdata kok. Di situ mana boleh perdata itu dibikin jadi pidana. Nah, itu yang seharusnya jaksaan pun juga berfungsi sebagai pemfilter. Tapi dalam hal ini kalau saya lihat kagak berfungsi itu. Nah, ini yang harus dibenahi, Pak, karena mafia itu tidak bekerja sendiri. Jadi nggak bisa cuma polisi doang, nggak bisa. Harus ada laporan palsunya, harus ada yang bikin surat palsunya, ya kan? Terstruktur, harus ada jaksanya, terstruktur, Pak. Dan sistemik. Gitu. BPN, jadi dengan surat palsu dibikinlah BPN keluar HGU itu yang tadi kan. Nah, jadi ini sudah ada mafia-mafianya, Pak. Sebagai lawyer dari ahli waris gitu kok. Seberapa besar keyakinan melihat dinamika pembicaraan kita tadi itu kan sudah mereka pegang tuh semua itu kok. Kayaknya celah kita untuk bisa menang melawan mereka gitu itu kayaknya kecil sekali. Satu-satunya kita cara untuk menang ini ya no viral no justice, Pak. Kalau saya lihat. Karena kalau kita adu uang, kita nggak mungkin menang lawan mafia. Karena dia tanpa modal, bukan tanah dia, ya kan diambil. Jadi dia punya modal gede. Terus tanah itu dijual ke orang lain, udah dapat duit dia. Dari apa yang bukan milik dia. Jadi kita ngelawan dia pakai uang milik kita buat gebuk kita. Ya kan? Jadi otomatis kalau dari kekuatan uang ada di mereka advantage-nya. Terus kalau dari kekuatan mafia ya mereka udah punya orang-orang in place. Sedangkan kita atau klien kita ini orang awam yang nggak berurusan sama hukum, tiba-tiba harus berurusan sama hukum kan dia nggak kenal siapa-siapa. Di situ. Jadi satu-satunya cara kita untuk menang adalah kita no viral no justice karena mafia itu paling takut kalau dia dibawa ke dalam terang. Oh iya, benar. Praktek mereka bekerja tuh dalam gelap, diam, anteng-anteng ambil caplok di situ kan. Tapi kalau udah diperhatikan sama masyarakat atau sama pemerintah, pejabat yang baik, dia lihat kayak gitu, kabur biasanya, Pak. Kok melihat nggak ada potensi bahwa pembenahan itu akan dilakukan di era yang baru ini, di zaman kepemimpinan yang baru ini, Pak Prabowo? Harapan saya seperti itu, tapi kalau melihat apa yang sudah dilakukan dengan kabinetnya sih kayaknya belum ada, Pak, di situ. Harapan tentu ya saya juga berharap sebagai penegak hukum akan ada sesuatu yang baik gitu ya untuk memperbaiki ya. Tapi kalau saya lihat dari kabinet-kabinet dia dan berita-berita yang ada malah masih banyak kebobrokan sih di situ, Pak. Masih belum yakin banget ya, Pak ya? Belum ada gebrakan terutama di bidang pertanahan, Pak. Ya ini contohnya di Pak. Situ. Benar. Dan juga surat dari Biro Wasidik ini kan sudah menjelaskan. Mereka nggak mau ada perubahan dan mereka nggak mau jeruk makan jeruk di situ. Karena mereka saling simpen kartu truf masing-masing, Pak. Siap. Itu yang biasanya terjadi. Oke, lu bagian ini ya, nanti lu dapat duitnya dari pungli ini. Saya dapatnya dari sini. Lu jangan ganggu tanah gua nggak ganggu industri lu. Oke. Itu yang bahaya. Ini mungkin sebelum terakhir ya. Iya. Jadi kita pengen ada statement dari Alvin ataupun Bang Al-Kautsar gitu, statement gitu khususnya ke Polri ini. Ini kan dalam pertemuan kita terdahulu yang beberapa tahun itu sudah Alvin berani nantang Kapolri gitu kan. Dalam konteks yang sekarang ini ternyata tantangan itu
tidak ada pembenahan sama sekali gitu. Masih gitu jalan di tempat aja semua. Buktinya apa? Ini tadi gitu kan. Yang harusnya dilimpahkan ke Paminal ternyata dilimpahkan ke Wasidik. Itu kan sesuatu yang di luar akal sehat kita gitu kok. Iya. Ya, mungkin ada statement gitu kok mau disampaikan kok. Jadi saya lihat ya dari Kapolri sendiri mungkin ada keinginan untuk membenahi. Tapi dia juga sudah kerap kali bilang, Kapolda, Kapolres jangan kalian kayak raja-raja kecil. Ya kan, kalau ada masyarakat lapor, tangani. Respon. Di WA atau balas. Ya. Nah, saya mengalami pribadi kalau saya ada masalah kendala, saya kontak ke Kapolda, itu Kapolda nggak mau respon. Baik itu Kapolda Metro, Kapolda Jateng, Kapolda mana deh di situ ya. Yang ada malah telepon saya diblokir. Berarti ada pembangkangan dong dari bawah-bawahannya terhadap perintah Kapolri. Nah, itu dia. Nah, makanya karena itu diblokir, saya WA ke Kapolda, ke Kapolri. Nah, Kapolri suruh saya ke mereka. Saya bilang, Pak, telepon saya diblokir sama raja kecilmu. Baru nggak berapa lama dia telepon, tut. Ya kan, ya disinilah saya bilang ya, awal-awal saya kan nggak tahu internalnya mereka. Tentu kalau ada kesalahan, saya nyalainnya ke atasannya dong di situ kan. Tapi ternyata atasannya merespon dan mencoba menghubungkan ke bawahannya agar supaya ditangani, ya kan. Jadi saya lihat dari itikat baik atasan ada Pak di situ. Jadi kemungkinan ini oknum raja kecil yang di bawah inilah yang memang nggak mau nanganin hal yang seperti itu, Pak. Baik kok. Mas Alkosar, silakan Mas Alkosar. Ya, saya berharap ya di kepemimpinan Pak Prabowo ini sebagai presiden, tentunya penegakan hukum ini memang menjadi perhatian khusus lah untuk presiden yang terpilih. Ya, terbukti sampai hari ini belum ada penegakan hukum yang kita terima berdasarkan surat dari Komisi Yudisial dan juga berdasarkan surat dari Propam sendiri. Ini kan memang alasannya di luar hukum, alasannya tidak bisa masuk akal gitu. Jadi kita butuh memang penegakan hukum itu memang sesuai dengan koridornya, di jalurnya. Karena kita melihat kita sebagai praktisi hukum, ini surat-surat seperti ini memang di luar nalar hukum seharusnya ini. Ini makanya kita minta kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Ketua Mahkamah Agung dan juga Ketua Komisi Yudisial harus memperhatikan masalah ini. Karena permasalahan hak klien kami ini sudah sangat lama. Sampai dia dikriminalisasi oleh PT Multi Aneka Sarana. Padahal sebenarnya itu adalah haknya dia untuk menempati tanah itu. Karena dikriminalisasi, dibuatlah laporan polisi oleh PT Multi Aneka Sarana. Ini kan harusnya pada saat membuat laporan itu kan harusnya kita juga dipersulit, Pak, Bang. Ketika membuat laporan pasti dipersulit. Oh, ini ranahnya ini. Tapi kenapa ini kok bisa berjalan mulus laporan PT Multi Aneka Sarana? Itu harusnya kan dipersulit, Bang. Ketika membuat LPO nggak bisa, Pak. Ini laporannya arahnya ke perdata, bukan ranah pidana. Tapi diterima laporan polisinya. Dan pada saat itu sebelum LQ Indonesia Law Firm ya sebagai kuasa hukumnya itu dulu juga sudah menyampaikan sejak tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 melalui kuasa hukumnya pada saat itu yaitu Bapak Ahmad Aldrino Lincoln itu sudah menyampaikan kepada terlapor seperti terlapornya ini yang penyelidik ini tapi tidak diindahkan, Bang. Disampaikan apa? Bahwa itu bukan pidana atau gimana? Sudah disampaikan, sudah kita bawa bukti-bukti kepemilikan dari klien kami yaitu adalah saudara Lutfi. Ini loh ada agendumnya, ada surat keterangan dari Kanwil. Kita sudah lampirkan itu semua kepada penyelidik, kuasa hukumnya maksudnya ya. Tapi sampai saat ini laporan itu berjalan dan juga diputuskan kan pidana bahwasanya di dalam putusan itu memang terbukti klien kami ini tidak melakukan perbuatan pidana karena itu adalah haknya yang bagian dari ranah perdata bukan ranah pidana seperti itu. Artinya
proses hukum yang terjadi terhadap R. Lutfi itu syarat dengan muatan konflik of interest antara si pelapor dengan oknum di kepolisian itu. Seperti itu, Mas. Ya, kalau kita melihat secara umum seperti itu, Bang. Karena kita sudah melampirkan dasar argumentasi hukum kita berdasarkan bukti-bukti, akan tetapi berdasarkan putusan ya. Putusan nomor 142 itu tahun 2024 itu malah majelis hakim tidak mempertimbangkan itu. Saya melihat memang ada unsur kepentingan di sana. Dan itu sekarang coba kita LQ kejar. Dari sisi pidananya, mungkin dari sisi kode etiknya bahwa kalau memang bersalah ya harus ditindak oleh atasan. Harus ditindak. Seperti kayak laporan polisi yang dibuat oleh oleh PT Multi Aneka Sarana itu kan sudah kita laporkan ke Propam, tapi jawaban jawaban Propam malah dilimpahkan ke Biro Wasidik. Ini tentunya nanti akan kita audiensi ya kepada pihak Propam, kok bisa beliau mengeluarkan surat seperti ini. Itu tentunya akan kita kejar, dan juga terhadap KY tentunya juga ini kan dia sudah mengeluarkan keputusan, akan tetapi nanti kita akan menunggu juga jawaban dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Karena majelis hakim dari putusan 142 tahun 2024 itu kita sudah melaporkan kedua lembaga, Bang, yaitu KY dan juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Seperti itu. Oke, Ko Alvin, Mas Alkosar, terima kasih sudah menerima kami di sini. Sama-sama. Kami tetap berharap supaya konsisten di jalannya dengan sikapnya. Harus dalam menegakkan kebenaran. Begitu, Charlie. Siap. Nah, itu tadi podcast kita dengan kuasa hukum Pak R. Lutfi. Tegakkan terus keadilan. Sampai jumpa di podcast Bias Kasus berikutnya. Salam.